Oke, selamat sore dan salam budi luhur adik-adik ya. Oke, berikut ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah bisnis model ya. Untuk satu semester ini Pak Hengki menggunakan bisnis model Canvas atau disebut dengan juga bisnis model generasi keempat ya. Output dari mata kuliah ini adalah adik-adik harus mampu membuat model startup ya, dalam bentuk nanti akan dituangkan ke mini prototype dalam satu semester ini ya. Outputnya adalah nanti dari model bisnis ini akan diterapkan ke mini prototype, nanti akan menghasilkan haki ya. Itu. Jadi nanti ada beberapa tim, misal nanti Pak Hengki akan membuat tim, nanti ada dari beberapa tim nanti akan menghasilkan mini prototype yang akan kita hakikan. Oke. Nah, Pak Hengki menggunakan di sini adalah bisnis model Canvas atau BMC ya. Hari ini merupakan pertemuan pertama ya. Jadi Pak Hengki akan kasih penjelasannya dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, apa faktor yang paling penting dalam sebuah bisnis? Ya, coba adik-adik pikirkan dulu sebelum kita ke mana-mana dulu ya. Kira-kira kalau dalam bisnis itu apa sih yang paling penting? Ya. Nah, yang terpenting adalah sebelum kita memulai sebuah bisnis adalah Anda harus punya model bisnisnya dulu. Ya. Nah, kebetulan satu semester ini kita menggunakan buku dari Alexander Osterwalder ya. Nah, ini judulnya adalah Business Model Generation. Lebih spesifiknya adalah Business Model Canvas. Nah, pertanyaan Pak Hengki satu. Anda kuliah di mata kuliah semester ini namanya Business Model. Anda ngambil prodi bisnis digital. Sudah tentu pasti adik-adik ingin menjadi seorang pengusaha, benar nggak? Pertanyaan Pak Hengki satu. Anda punya semangat jadi pengusaha nggak? Yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah Anda secara konsisten selalu memikirkan cara untuk membangun bisnis? Bisnis itu bukan hanya dibuat, tapi bisnis itu perlu inovasi, ya. Jadi setiap pertemuan, setiap ketemu orang, pasti kita punya pikiran untuk membuat ide bisnis baru atau melakukan inovasi pada bisnis yang sudah ada, gitu. Ya, gitu. Nah, Anda akan belajar dalam satu semester ini seolah-olah itu Anda ingin menjadi pengusaha dan Anda itu harus menciptakan model bisnis di dalam satu semester ini. Sebelum kita masuk membuat model bisnis, Anda harus tentukan dulu apa yang Anda akan buat. Ya. Dari situ kita nanti akan menggunakan bisnis model Canvas. Kelihatannya gampang, tapi enggak gampang-gampang juga. Di bisnis model Canvas ini ada 9 blok atau 9 komponen yang nanti Anda harus isi. Dan Pak Hengki akan menjelaskan lebih spesifik lagi setiap pertemuan satu blok. Jadi setiap pertemuan adik-adik harus dapat kira-kira mau buat apa di dalam satu semester ini. Nah, di dalam satu semester ini ya, yang adik-adik Anda harus buat adalah Anda harus mencari bisnis adik-adik itu dalam aktivitas apa. Ya, nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan lebih spesifik lagi. Ya. Berikutnya, kalau Anda membuat model bisnis startup, kira-kira keunggulannya dibandingkan aplikasi yang lain apa ya? Itu harus Anda pikirkan. Ya, semuanya ada ilmunya. Berikutnya adik-adik harus mencari cara bagaimana menjalin hubungan dengan customer. Caranya banyak dipikirkan ya. Makanya kelihatan simple, tapi sebenarnya untuk menciptakan sebuah model bisnis yang bagus itu perlu pengkajian yang berulang-ulang ya, dan
perlu inovasi juga, ya. Contohnya Anda harus melakukan penelitian atau pengkajian yang sudah ada. Berikutnya adalah kira-kira bisnis yang Anda bangun ini model bisnisnya untuk siapa customer-nya, gitu ya. Berikutnya, kalau kita membuat bisnis, kira-kira temannya siapa, key partner-nya. Anda harus pikirkan supplier-nya siapa, ya, shipper-nya siapa, perbankannya misalnya dan kerjasama bidang keuangannya siapa. Nanti Anda harus pikirkan. Kemudian kalau kita menggunakan model bisnis ini, kira-kira untuk membangun startup A misalnya, kira-kira biaya yang diperlukan berapa? Pegawai kah? Apakah maintenance system? Apakah ada sewa tempat usaha dan sebagainya, itu harus dimasukkan nantinya. Ya. Berikutnya ada key resource. Kira-kira sumber daya utama apa yang ada di perusahaan yang ingin Anda buat? Misalnya, Anda ingin membuat misalnya adalah catering. Nah, berarti apa key resource-nya? Berarti juru masaknya yang jago misalnya, ya, dan sebagainya. Berikutnya ada channel. Iya. Kira-kira media apa yang bisa membantu mempromosikan bisnis Anda? Apakah melalui website? Apakah melalui versi mobile, Android? Apakah versi-versi yang lainnya? Gitulah. Dan yang terpenting adalah juga Anda harus mencari revenue. Kira-kira kalau saya buka bisnis A, pendapatannya kayak bagaimana ya? Ya, kira-kira untung nggak ya? Nah, itu namanya revenue, ya, revenue stream namanya, ya. Nah, nanti itu pelan-pelan. Ini baru pertemuan pertama, ini baru intro dari Pak Hengki. Nanti setiap pertemuan Pak Hengki akan memaparkan dan akan lebih memperjelaskan lagi secara detail BMC ini. Kelihatannya simple, tapi Pak Hengki bukan hanya maunya Anda sekedar hanya mengisi di BMC, tetapi Pak Hengki inginnya menjadi mini prototype yang nanti mini prototipenya akan kita hakikan sebagai produk mini startup lah, boleh dikatakan itu dari adik-adik, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di minggu depan.